maka tidak akan bicara kualitas. Yang terakhir adalah berapa produksi ideal per hektar, sehingga nanti kalian akan tahu berapa target per pohon, target produksi per pohonnya berapa, sehingga kalian tidak memaksa tanaman yang memang melebihi kapasitas dia. Banyak kita temukan satu pohon Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan Bang Thoyib di channel Petani Miliarder. Kali ini saya mau bahas tentang pemahaman yang sesat dalam budidaya alpukat. Ada hal yang mengganggu pemikiran saya, yaitu tentang pemahaman-pemahaman teman-teman petani yang menurut saya itu menyesatkan. Apa saja penyesatan pemahaman dalam budidaya alpukat? Inilah, seperti di belakang saya nampak tanaman yang baru 1 tahun 2 bulan, 1,2, 1 tahun 2 bulan lah. 14 bulan atau 15 bulan yang lalu kita tanam dan sekarang sudah berbuah lebat. Dan tadi kita hitung pentilnya sudah ada 89, hampir 100 butir. Dan ternyata bagi sebagian teman-teman, mereka menganggap ini sebuah keberhasilan. Wow, apakah benar dengan tanaman yang usia 1,5 tahun, 1 tahun berbuah itu menjadi tolak ukur sebuah keberhasilan berkebun? No. Itu salah, bos. Ketika kalian terlalu senang dengan perkembangan tanaman kalian di usia 1 tahun sampai 1,5 tahun sudah berbunga, sudah berbuah. Justru itu adalah tantangan. Oke lah, kalau untuk menyemangati, untuk memberi support agar kita semangat, memberikan kegembiraan awal boleh. Dan saya pun menikmati dengan tanaman yang berbunga, tanaman berbuah, saya menikmati. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya tanaman ini belum waktunya berbuah. Jangan senang dulu. Karena apa? Di video saya yang lain, saya pernah mengatakan, ketika ini kita paksakan berbuah dalam jumlah banyak, maka tunggu saja tanaman ini akan kerdil, tanaman ini akan kuntet. Bahkan, saya temukan di kebun-kebun teman saya, usia 4 tahun, ketika berbuah sangat lebat, mereka senang dan dipetik lebih dari 100 kilo. Dan akhirnya apa? Tidak lama kemudian daun meranggas, kemudian tidak tertolong lagi. Apakah itu keberhasilan? Tentu tidak. Jadi ingat, jangan sampai kebahagiaan kalian itu akhirnya menyesatkan kalian. Di sini, hari ini saya akan bahas tentang itu. Ada 2 hal yang mau saya bahas di sini. Jangan senang dengan tanaman muda berbuah lebat. Yang kedua, jangan memaksakan tanaman berproduksi tinggi yang tidak wajar, yang tidak proporsional. Bukankah itu iklan yang harus diceritakan oleh pembibit, oleh penjual bibit, bahwa ini genjah, bahwa ini produktivitas tinggi? Betul, itu kan yang kita cari. Petani kan mencari itu. Betul, bos. Betul sekali. Kalau kemudian kalian menanam 10, 20, 100 pohon, tapi jikalau kalian menanam sudah bicara jaraknya berapa, Bang, dan kalian memilih jarak untuk rapat, maka jangan kalian berpikir untuk kemudian produktivitas tinggi. Karena tidak ada tanaman jarak rapat, produktivitas tinggi dan tidak membahayakan. Semua menuntut. Seperti kalimat, berkebun itu seperti memelihara harimau. Kalau kita kasih makan, dia akan menurut. Tapi kalau kita tidak ngasih makan, maka dia akan makan kita. Dari mana? Ya biaya kos.
perawatan dan segala macam. Dan akhirnya ketika kita tidak sanggup merawatnya, maka yang terjadi adalah kerugian. Seperti dahulu kala ketika saya bicara tentang singkong. Singkong itu bukan berarti satu pohon 50 kilo terus hebat. Bahkan belum lama ini saya diskusi dengan orang, oh saya pernah nanam 40 kilo satu pohon. Oke, saya pernah nanam 60 kilo satu pohon. Oke, pertanyaan saya, berapa banyak yang Bapak tanam? Ya 10, 20. Apakah itu bisa kemudian mewakili ketika Bapak nanam 10 hektar, 20 hektar? Apakah bisa seperti itu? Satu pohon dikali 60 kilo kali jumlah tanaman? Tentu tidak, bos. Dan ini harus segera kalian sadari. Jadi produktivitas tinggi kalau bicara satu pohon. Tapi ketika kalian bicara sudah berkebun, pertanyaan yang tepat adalah berapa ton yang menjadi target kalian untuk hasil produksinya nanti. Dan inilah yang mau saya bahas. Sebelum ke sana, saya mau bahas ada 3 hal. Pertama, di usia berapakah tanaman ini boleh berproduksi? Apakah kalian sudah tahu? Yang kedua, usia berapakah ketika kita sudah bicara tanaman ini sudah wajib produksi dan itu siap jual? Karena ingat kawan, belajar berbuah tidak sama dengan produktif. Belajar berbuah maka buahnya belum akan bisa kita jual. Masih butuh adaptasi, rasa belum stabil, kandungan air belum stabil, dan yang lain-lain. Maka ketika kalian mau jual, siapkah ketika konsumen kalian mengatakan, oh kebun kalian jelek, rasanya nggak enak. Padahal varietas kalian unggul. Hanya saja kalian menjual buah yang baru belajar panen. Dan tentu itu kualitasnya jauh dari standar varietas tersebut. Maka panen pertama, panen belajar buah, jangan sekali-kali kalian jual untuk kelas premium. Kalau mau jual, jual aja kelas eceran. Maka tidak akan bicara kualitas. Yang terakhir adalah berapa produksi ideal per hektar, sehingga nanti kalian akan tahu berapa target per pohon, target produksi per pohonnya berapa, sehingga kalian tidak memaksa tanaman yang memang melebihi kapasitas dia. Banyak kita temukan satu pohon berproduksi 2 kintal, 1 kintal. Bahkan saya menemukan tanaman yang produksinya hampir 1 ton. Mau kalian adopsi di kebun kalian? Tanaman kalian harus 1 ton. Sehingga ketika kalian nanam 300 pohon, berarti 1 pohon 300 ton, dikalikan harga 50.000, 40.000. Nah inilah yang menyesatkan kawan. Inilah pemahaman-pemahaman dari ahli kalkulator yang menyesatkan para petani. Memberikan motivasi baik, sangat bagus, tetapi menyesatkan itu yang jauh lebih berbahaya. Jadi rasional. Kalian harus tahu 3 hal. Kapan saatnya tanaman ini berbunga? Kapan dia usia vegetatif, usia generatif? Yang kedua, kapan ini harus setor? Harus menjadi sumber uang untuk kebun kalian. Yang ketiga, berapa target per hektar yang kalian ingin capai? Nah, yang pertama tadi, kapan usia vegetatif dan generatif? Usia vegetatif yang di video saya tentang usia emas alpukat adalah usia 2 tahun. Kenapa saya bilang 2 tahun? Karena usia 0 sampai 2 tahun kita fokuskan hanya untuk pembentukan batang primer, batang sekunder, dan penguatan ranting-ranting tersier. Kemudian kalian siapkan itu, kemudian dilakukan pruning sehingga sampai usia 2 tahun kalian akan mendapatkan tanaman yang diameter batang kalian minimal 8 cm. Barometernya seperti itu kurang lebihnya. Ada yang 10 cm, ada yang 15 cm,
berarti luar biasa. Nah, ketika usia 1 tahun itu paling tidak 5 sentian, kurang lebihnya. Kemudian ketika usia 2 tahun itu 8, 10 ke atas, maka tanaman kalian berarti di fase vegetatif lulus dengan baik. Banyak yang terjadi di teman-teman usia 2 tahun, usia 3 tahun masih kecil. Bahasa yang sederhana adalah itulah kenapa setiap fase itu ada ujian, ada yang lulus, ada yang tidak. Karena nanti irigasinya tidak lancar, pemupukannya tidak rutin, kemudian gulmanya, pembersihan gulmanya tidak tertib, kemudian pruningnya tidak dilakukan. Maka itulah variabel yang membuat kemudian tanaman tidak optimal di fase vegetatif. Terlebih di dalam perkebunan skala luas, maka hal tersebut sangat memungkinkan terjadi. SOP memang dilakukan, tetapi kalian butuh SDM yang berpengalaman. Untuk itu, mendidik SDM jauh lebih penting daripada sekedar hal-hal yang pengen berbuah, pengen cepat berbunga. Ada hal yang jauh lebih penting daripada ini. Apa itu? Ya tadi, mendidik, mengarahkan, membuka pemikiran SDM di kebun, tim di kebun untuk memahami mana yang penting, mana yang tidak penting. Ada satu cerita, saya sampai marah-marah dengan tim kebun karena apa? Saya meminta mereka untuk membuang pentil-pentil seperti ini. Tapi tidak dilakukan oleh mereka. Karena apa? Jawabannya, sayang. Kalian tahu nggak berapa harga pentil ini ketika nanti menjadi buah? Dan kalian tahu nggak berapa harga pohon, berapa harga biaya perawatan ketika ini harus kemudian mati? Maka jawabannya adalah lebih besar, jauh lebih besar biaya bibit, biaya perawatan. Maka jangan ngebelain buah yang hanya 1-2 kilo. Sayang itu akhirnya menyesatkan. Jadi buang ketika terjadi buah sedini mungkin, karena itu akan merugikan. Loh bang, itu kenapa nggak dibuang? Ini buat konten bos, membuktikan ke kalian bahwa ini salah. Membiarkan berbuah seperti ini itu salah. Tapi kenyataannya inilah yang membuat kalian senang. Inilah yang membuat kalian bangga, besar hati. Maka untuk itu saya hadirkan, membuka pemikiran kalian bahwa kebahagiaan kalian adalah derita usaha kalian jangka panjang. Itu yang pertama. Yang keduanya, setelah usia 2 tahun baru kita kenali, up 2 tahun baru kita bicara generatif. Jadi ketika 1,5 tahun berbunga, berbuah, oke, nggak masalah. Berbunganya mereka, karena pasti ada unsur hama penyakitkah, kurang airkah, dan banyak hal. Tapi kalau mereka tercukupi air dan yang lain-lain, maka dia akan terus bongsor, akan bertumbuh tanpa harus mengeluarkan bunga. Nah itu sekali lagi, jadi mestinya dia tidak keluar bunga, mestinya dia bertumbuh, sampai kemudian mendekati usia 2 tahun, batang sudah besar, up 10 cm, mereka akan keluar bunga. Oh ini kok nggak keluar bunga? Saya sudah lakukan pruning. Baru bantu dengan unsur mikro. Mungkin ada sesuatu yang kurang pas. Makronya terlalu banyak N-nya, dikurangin. Ada unsur P dan K-nya kurangin. Mikronya ada yang kurang, tambahin. Kalsiumnya, mungkin boronnya, mungkin apapun itu. Harus kondisional karena tidak bisa kemudian disamaratakan. Harus lihat kondisi tanamannya. Itu 2 hal. Jadi vegetatif usia segitu, generatif masuk up 2 tahun ke atas. Sehingga ketika orang bicara 3 tahun sudah berbunga, oke, saya setuju. Tapi 3 tahun itu belum bisa setoran. Setorannya nanti kapan? Nah, itulah. Yang poin kedua adalah kapan tanaman ini bisa kita target untuk kemudian memberikan setoran. Hasil panennya bisa kita jual dan rasanya sudah layak.
dalam kondisi tertentu kita bisa, patokan waktu ini tidak baku, bisa mundur, bisa maju, tergantung bagaimana kondisi kebun kita, perawatan dan yang lain-lain. Banyak variabelnya. Tentu saya tidak bisa mengatakan kemudian harus begini, karena semua tidak baku. Perawatan itu polanya beda-beda. Apakah dengan seperti itu pasti begitu? Enggak. Kembali, kemampuan kita hanya merawat dan membaca. Selebihnya itu adalah ada yang maha kuasa, kapan mereka harus berbakti, kapan mereka harus berbuah. Namun kita bisa baca, kita bisa ikro, bisa pelajari bahwa ketika usia 2 tahun kemudian masuk ke generatif, maka ini generatif awal di 2 tahun. Tahun ketiga, 2 tahun berbunga dan berbuah. Tahun ketiga berbunga dan berbuah. Jumlah mungkin dari 100% tanaman mungkin 30 menjadi 50 menjadi 70% prosentasenya. Nah, masuk di usia 3 tahun ke 4 tahun, tanaman ini sudah bisa memberikan setoran dengan hasil buah yang belum 100%, belum. Namun, nanti ketika usia 4 tahun, masa generatifnya sudah 2 kali berbuah, maka tanaman alpukat kalian di usia 4 tahun sudah bisa kalian target. Berapa kilo hasilnya? Berapa ton per hektarnya? Nah, ini dia. Poin yang terakhir, poin yang ketiga. Berapa target per hektar? Pemahaman kami, 1 hektar jangan lebih dari 20 ton hasil produksinya. Jadi ketika kalian punya tanaman 200 pohon per hektar, maka target kalian produksi maksimal dari setiap pohon adalah 100 kilo per pohon. Ketika terjadi nanti pembuahan lebih banyak dari 200 kilo, maka kalian layak melakukan pruning. Kapan 100 kilo per pohon tadi? Apakah usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun? Pengalaman kami membaca kebun-kebun milik teman kami yang produksinya lebih dahulu, maka didapatkan di usia 6 tahun. Usia 6 tahun itu sudah stabil produksi di target 20 ton per hektar. Kalau perawatan kemudian kondisional di kebunnya itu sempurna. Tapi kalau di kebun kalian banyak kendala, banyak persoalan yang kalian belum bisa atasi, maka tahun ke-6, ke-7 itu kalian bisa mendekati di angka target 20 ton per hektar. Jadi jangan berkecil hati ketika kalian mendapatkan tanaman kalian hanya 50 kilo, hanya 80 kilo per pohon. Kami pun di sini ada tanaman jarak rapat 6x4. Kita tanam 400 pohon dalam 1 hektar dan target kami hanya 50 kilo untuk 1 pohon. Dan tentu itu kita akan kejar tanaman per tanaman itu buahnya adalah buah yang terbaik. Sehingga ketika terjadi buah-buah yang jelek, yang kurang bagus, yang bentuknya kurang rapi, akan kita sortir. Sehingga tanaman berproduksi tidak akan ngoyo. Ketika dia diberikan 55 kilo atau 60 kilo, alhamdulillah berarti target kita lebih dari 20 ton. Tapi tidak berlebih, karena konsekuensinya apa, bos? Konsekuensinya adalah kalian harus memberikan pakan, makanan, pupuk yang cukup per pohon tadi. So, apa yang menjadi penjelasan saya ini tentu sangat jauh dari kata sempurna. Tapi paling tidak ini memberikan wacana kepada kalian. Jangan ambisius untuk semakin cepat membuahkan, jangan ambisius untuk segera 1 pohon berproduksi dalam jumlah besar, tidak. Tapi pahami dulu 3 poin tadi. Kapan generatifnya akan mulai? Kapan tanaman ini akan menjadi setoran buat kalian? Dan ketiga, berapa ton dalam 1 hektar yang harus kalian capai? Sehingga kalian akan membebani
tanaman per pohonnya dengan target yang rasional. Tonton terus channel kami, semoga memberi manfaat, semoga memberi pemikiran yang berbeda. Sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.